Pada tahun 2014 lalu, kompleks prostitusi Doli yang berada di Jalan Kupang, Gunung Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur, ditutup. Semua aktivitas lokalisasi dihentikan. Namun, cerita kelam soal dunia hitam di lokalisasi yang konon terbesar di Asia Tenggara ini tidak akan pernah hilang dalam ingatan. Mungkin ada di antara sobat yang ingat dengan nama Sumiasi alias Sumiarsi. Mucikari Doli ini dieksekusi mati bersama beberapa kerabatnya lantaran terlibat kasus pembunuhan berencana satu keluarga. Korbannya adalah seorang perwira angkatan laut yakni Purwanto, Sunarsi istri Purwanto, Haryo Bismoko, Aryo Budi Prasetyo, keduanya anak Purwanto, dan Sumaryatun adalah kerabat korban. Mereka tewas setelah dipukul dengan alu besi oleh para pelaku. Kasus pembunuhan sadis yang terjadi pada tanggal 13 Agustus tahun 1988 ini, salah satu pemicunya karena dendam kesumat Sumiarsi terhadap Purwanto. Ceritanya begini sobat, hubungan antara Sumiarsi dan Purwanto awalnya cukup baik. Purwanto kerap berkunjung ke Wisma Happy Home yang dikelola Sumiasi sejak tahun 1975. Di zamannya, Happy Home merupakan wisma di Gang Doli yang paling ramai karena para pekerja seksnya terkenal cantik. Melihat ada potensi bisnis, Purwanto lalu mengajak wanita yang akrab disapa Mami Ros itu untuk bekerja sama. Sumiarsi menerima tawaran itu. Purwanto lalu membuka Wisma Sumber Rejeki dan meminta Sumiasi mengelolanya. Dalam perjanjian, Sumiasi wajib menyetor 20 juta per bulan. Jika tidak capai target, maka kekurangannya dihitung sebagai utang dan berbunga. Pada awal-awal usaha prostitusi ini dibuka, setoran ke Purwanto lancar jaya karena ramai pengunjung. Lama-kelamaan, pendapatan mulai menurun karena pengunjung wismanya sepi. Minimnya pemasukan dirasakan setelah kepolisian Resor Surabaya Selatan gencar merazia seluruh wisma. Karena saat itu beredar kabar ada gadis berusia 12 tahun dijual ke Doli. Akibatnya, setoran Sumiarsi pun ikut terganggu. Namun, Purwanto tidak mau tahu. Jika Sumiasi tidak menyetor sesuai target dalam perjanjian, Purwanto tidak segan-segan menganiaya Sumiarsi dan suaminya. Beberapa waktu berjalan, Purwanto mulai melunak saat dia bertemu dengan Rosmeiwati, anak Sumiasi yang diasuh neneknya di Jombang. Wati yang kala itu masih SMP dan berusia 15 tahun menarik hati Purwanto. Lalu Purwanto menawarkan solusi kepada Sumiarsi. Isinya, setoran boleh saja telat dibayar, namun dengan syarat Wati akan dijadikan pemuas birahinya. Mendengar penawaran itu, Sumiasi marah. Untuk menghindari kejaran Purwanto, Wati dikenalkan dengan Serda Adi Saputro, polisi yang baru saja lulus pendidikan sekolah calon bintara dan ditugaskan di Polsek Kesamben, Jombang. Keduanya pun menikah pada tahun 1986. Niat Purwanto menjadikan Wati sebagai pemuas seks akhirnya tidak kesampaian. Karena permintaannya tidak dipenuhi, dia lalu mengirim orang untuk mengobrak-abrik Wisma Happy Home dan memukuli pegawainya. Tak tahan dengan kelakuan Purwanto, Sumiasi akhirnya merencanakan pembunuhan itu. Lalu, pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus tahun 1988, sekitar pukul 10.00 siang, para pelaku yakni Sumiarsi dan suaminya Jais Adi Prayitno, juga Sugeng anak Sumiasi,
dan Sersanduah Adi Saputro sebagai menantu, serta Nanok dan Daim, pegawai Sumiarsi, berkunjung ke rumah Purwanto di Jalan Dukuh Kupang Timur, Surabaya. Kedatangan mereka itu dianggap kunjungan biasa, karena mereka dikenal cukup akrab. Karena itu, Purwanto menemui mereka sendiri di ruang tamu. Saat itu, ruang tamu sedang sepi. 3 anak Purwanto tidak ada di rumah. 2 anak Purwanto, Bismoko dan Budi Prasetya, sedang bermain di depan rumah. Anak lainnya, Haryo Abrianto, sedang mengikuti pendidikan di Akademi Militer. Sedangkan Sunarsi, istri Purwanto, yang sedang hamil, memasak di dapur. Setelah merasa aman, 5 orang tersebut menghabisi Purwanto. Mereka memukul belakang kepalanya dengan alu besi. Dia sempat melawan, sebab ditemukan memar di beberapa bagian tubuhnya. Selain itu, tulang iga Purwanto patah. Mayat Purwanto lalu dibawa ke garasi. Mendengar keributan itu, Bismoko dan Budi Prasetya menuju garasi. Di sana mereka dipukul oleh Adi Saputra. Mereka lalu lari sambil berteriak. Salah satu di antara mereka kemudian ditangkap dan dipukul oleh Sugeng. Sunarsi mendengar keributan itu bersama Sumaryaton, keponakan Purwanto, masuk ke garasi. Namun di belakang mereka, Prait dan Sumiarsi sudah berjaga-jaga. Selanjutnya, Adi dan Sugeng menyambut Sunarsi. Mereka berdua mencekik Sunarsi. Lalu Daim bertugas membunuh Sumaryatun. 5 orang tewas seketika. Para pelaku lalu menyeret 5 tubuh tak bernyawa itu ke garasi. Mereka memasukkannya ke mobil korban. Untuk menghilangkan jejak, mayat Purwanto dibuang ke jurang di desa Sanggoriti Batu. Namun polisi berhasil mengungkap kasus tersebut. Sumiarsi dan Sugeng akhirnya dihukum mati pada Sabtu 19 Juli tahun 2008 di sebuah lapangan di Surabaya setelah keduanya mendekam selama 20 tahun penjara. Sedangkan terpidana lainnya juga dihukum mati setelah berbagai upaya hukum dilakukan. Menantu Sumiasi, Adi Saputro, sebelumnya telah dieksekusi oleh regu tembak anggota Kodam 5 Brawijaya pada 1 Desember 1992. Sedangkan suami Sumiarsi, Jais Adi Prayitno, meninggal tahun 2001 karena sakit di dalam penjara.